Pengenalan untuk PCR. Bagaimana cara kerjanya? PCR, polimerase reaksi berantai. Sebuah teknik untuk memperkuat fragmen DNA tertentu. Hanya sebuah fragmen DNA yang ia butuhkan untuk menghasilkan 1 juta sampai 1 miliar eksemplar. Dengan alat sederhana seperti ini, perangkat PCR ini mampu secara khusus meningkatkan dan menurunkan suhu. Tabung dengan sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk memulai reaksi. Sebuah sampel terdiri dari bahan berikut. Template DNA berisi fragmen target untuk diperkuat. (25 mm) magnesium klorida kovakat penting untuk polimer DNA tag. Polimer DNA tag, suatu enzim yang membantu mengkatalisasi polimer deoksinukleotida ke untai DNA. Primer 1 dan primer 2. Primer adalah untai tunggal urutan DNA dirancang untuk menemukan target fragmen DNA. 2 primer diperlukan untuk memperkuat target fragmen DNA. Salah satu yang anils ke awal dan satu ke akhir dari target DNA. Campuran 2 mm deoksibonukleotida trifosfat. Campuran nukleotida yang merupakan blok bangunan dari untaian DNA baru. 10 kali PCR buffer menciptakan anvirusto, aktivitas optimum dari polimer DNA tag. Sekarang, sebuah program bisa diatur. Ini adalah bagaimana bibit itu terbentuk. Langkah 1, hitungan mundur dari 94 derajat Celcius selama 5 menit. Dalam langkah ini, sampel dipanaskan dari 94 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius selama 5 menit dengan tujuan utama untuk akrifetek DNA polimerase. Langkah 2, denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Dalam langkah ini, fragmen DNA yang telah diubah ganda itu meleleh menjadi pecahan-pecahan tunggal yang terdampar. Langkah 3, annealing 62 derajat Celcius selama 30 detik. Dalam langkah ini, ikatan hidrogen terbentuk antara primer dan template DNA. Langkah 4, extension 72 derajat Celcius selama 30 detik.
Sebuah untaian baru DNA disintesis balik primer. Langkah 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4 selama 30 detik. Dua fragmen dari target DNA telah disintesis selama 3 siklus. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial. Jumlah daur, jumlah target DNA, Empat jam hanya diperlukan untuk membuat miliaran salinan dari fragmen target DNA. Langkah 6, final extension 5 menit dari 72 derajat Celcius. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sisa untaian tunggal sepenuhnya diperluas. Langkah 7, panas pada 4 derajat Celcius untuk identif waktu. Tahan di 4 sampai waktu yang tidak tertentu. Sampel siap untuk percobaan lebih lanjut. Tahan di 4 derajat Celcius untuk membatasi tek polimerase aktivitas. DNA gel elektroforesis, prinsip dan cara kerjanya. Metode yang digunakan dalam biokimia untuk memisahkan fragmen DNA campuran untuk memperkirakan atau mengisolasi fragmen. Cara membuat gel agros 1%. Timbang 0,5 gram agros dalam labu 250 ml. Tambahkan 50 ml 0,5x technical bit evolution dan aduk. Microwave sampai agros meleleh. Biarkan dingin hingga 50 derajat Celcius. Tambahkan 50 ml 1 mikrolit ethidium bromida 10 mg atau mililiter dan campur. Ethidium bromida blends menjadi DNA dan adalah fluoren saat terkena cahaya UV. Tuangkan gel ke dalam tangki. Tempatkan sisir. Biarkan selama 30 menit.
Dan gel Anda sudah siap. Gel seperti matriks, proses yang kompleks, fragmen bermigrasi melalui pori-pori. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga mereka bermigrasi dari elektroda negatif ke elektroda positif. Karena pori-pori fragmen DNA pendek bermigrasi dengan mudah dan fragmen DNA yang panjang bergerak lebih lambat. Karena itu, fragmen DNA dapat dipisahkan dengan panjang. Cara menyiapkan sampel. Sampel berisi 20 mg DNA, 2-4 mikrolit dari reaksi PCR cukup sering. Air demi otomatis tertutup memuat pewarna. Bahan pewarna dicampur dengan sampel DNA untuk memvisualisasikan dan menilai kecepatan fragmen yang berimigrasi melalui gel. Sampel DNA ditambahkan ke gel agarosa. Gel dengan ETHBr memungkinkan Anda untuk melihat DNA atau mengisolasinya. Dengan menerapkan medan listrik, molekul DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforesis gel siap untuk dianalisis, ekspos gel dengan cahaya UV dan tikungan RNA menjadi terlihat. Bagaimana cara menganalisanya? Sampel pertama adalah tangga DNA. Ini digunakan untuk memperkirakan ukuran dari fragmen. Ukuran pita DNA diketahui sebelumnya. Bandingkan pita DNA lainnya dengan pita DNA tangga untuk memperkirakan panjang fragmen.